Bayangin deh, hari pernikahan yang harusnya penuh senyum malah berubah jadi drama tak terduga. Seorang jenderal muda TNI nikah sama penjual kopi keliling cantik, tapi ibunya bikin skandal besar di depan tamu undangan. Semua orang kaget, apalagi ketika rombongan mobil mewah datang dan membuka rahasia besar si pengantin wanita. Percaya deh, ending cerita ini nggak sesimple yang kamu kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Tempat di mana kalian akan menemukan kumpulan cerita penuh hikmah dan inspirasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa juga tulis nama kota asal kalian di kolom komentar. Yuk, kita mulai ceritanya. Oke, kita mulai dari si cowoknya dulu. Bayangin, masih muda, pangkatnya udah jenderal. Di Indonesia, posisi begitu tuh bukan sekadar prestasi, tapi kayak tiket eksklusif ke dunia penuh gengsi. Kalau lewat, orang-orang biasanya ngeliatin sambil bisik-bisik. Itu tuh, si Anu. Muda, ganteng, jenderal pula. Tapi ya, hidup nggak selalu sesimple itu. Di balik baret, medali, dan salam hormat yang bikin dada orang bergetar, dia tetap manusia biasa yang punya hati. Dan hatinya ternyata jatuh. Bukan ke sosialita, bukan ke anak pejabat, tapi ke wanita sederhana, penjual kopi keliling. Cewek ini, sebut aja namanya Sari. Cantik. Iya, tapi bukan cantik yang mewah ala selebgram dengan filter. Cantiknya natural, yang kalau ketawa bikin orang ikutan senyum, kalau nyeduh kopi, bikin orang betah nongkrong lebih lama. Dia nggak punya gelar panjang, nggak punya warisan tanah segunung, tapi punya hati tulus yang entah kenapa bikin si jenderal klepek-klepek. Orang-orang sempat heran, masa sih jenderal nikah sama penjual kopi? Yaelah, kayak jenderal nggak boleh jatuh cinta aja. Di dunia nyata, cinta nggak selalu nurut sama gengsi sosial. Kadang hati malah milih jalannya sendiri, meski bikin orang lain garuk-garuk kepala. Di titik ini, hubungan mereka kayak dongeng modern. Yang satu berdiri gagah di barisan depan negara, yang satunya lagi berdiri setiap pagi di jalanan, dorong gerobak kopi, teriak-teriak kecil, kopi, kopi panas. Tapi entah gimana, dua dunia yang kayak bumi dan langit ini akhirnya ketemu di satu titik. Pernikahan. Nah, masuk ke bab persiapan nikah. Pernikahan itu kan bukan sekadar akad dan resepsi, tapi juga pesta sosial. Orang Indonesia biasanya punya hobi, komentar. Wih, pengantinnya jenderal, pasti resepsinya mewah banget. Tapi katanya istrinya cuma penjual kopi? Cocok nggak ya? Begitulah bisik-bisik tetangga, saudara jauh, bahkan teman SMP yang udah jarang kontak tapi tiba-tiba kepo. Dunia seakan penuh CCTV, semua orang jadi pengamat. Si jenderal nggak peduli. Dia serius. Dia bilang, aku cinta sama Sari, bukan sama status sosialnya. Kalimatnya klise sih, tapi pas dia ngomong sambil pakai seragam lengkap, rasanya kayak kalimat itu keluar dari film aksi, bukan FTV. Sari sendiri deg-degan. Bukan cuma soal nikah, tapi juga soal menghadapi dunia baru. Dari jualan kopi keliling ke masuk keluarga besar TNI, itu kayak pindah dari lapangan futsal ke stadion GBK penuh penonton. Tekanan sosialnya beda. Di sisi lain, ibunya si jenderal, yang kita sebut Bu Ratna aja, udah mulai curiga. Beliau punya gengsi. Di pikirannya, anak jenderal ya pantesnya nikah sama orang sederajat. Minimal anak pengusaha, atau kalau bisa sekalian anak pejabat. Kalau nikah sama penjual kopi, nanti orang ngomong apa? Begitu kira-kira pikirannya. Tapi jenderal muda tetap ngotot. Cinta katanya nggak kenal pangkat, apalagi jualan kopi. Akhirnya, pernikahan tetap jalan. Gedung udah disiapin, undangan udah disebar, bahkan lagu pengiring pengantin udah diatur. Semua tinggal menunggu hari haji. Hari yang ditunggu pun tiba. Gedung besar, dekorasi elegan, tamu undangan pakai batik bagus, bahkan ada beberapa pejabat yang datang. Semua tampak normal. Si jenderal tampil gagah dengan seragam kebanggaannya. Sari tampil anggun dengan gaun sederhana, nggak berlebihan, tapi justru bikin dia beda. Di panggung pelaminan, semua orang menunggu momen sakral. Para tamu senyum-senyum, sebagian sibuk selfie dengan background dekorasi bunga.
Anak-anak kecil lari-larian nyari kue. Semua seperti pesta normal. Sampai akhirnya, Bu Ratna berdiri. Awalnya orang kira beliau mau kasih sambutan. Tapi yang terjadi justru bikin semua orang bengong. Bu Ratna jalan ke arah pengantin wanita, bawa ember. Dan bukan sembarang ember, isinya air got. Tanpa banyak basa-basi, biur, air itu disiram ke kepala Sari. "Perempuan seperti kamu gak pantas nikah sama anak saya," teriak Bu Ratna. Gedung langsung hening. Tamu-tamu melongo, MC yang tadinya siap ngomong, selamat kepada kedua mempelai, jadi kaku. Ada yang mau nolongin, tapi ada juga yang refleks ngeluarin HP buat rekam. Yah, tipikal manusia modern lah. Sari terdiam, basah kuyup dengan air kotor di hari yang harusnya jadi paling bahagia. Si jenderal berdiri kaku, antara marah sama ibunya atau bingung harus gimana. Dan di momen itulah semua mata tertuju ke panggung. Sebuah hari bahagia berubah jadi drama keluarga yang bikin orang-orang gak akan lupa. Bayangin, di hari pernikahan yang harusnya penuh senyum, musik indah, dan tamu undangan yang sibuk rebutan makanan prasmanan, malah ada adegan siram air got. Iya, air got. Bukan bunga, bukan air mawar, bukan air zam-zam. Air got. Sari berdiri kaku. Gaunnya yang putih sederhana jadi belepotan, rambutnya yang disanggul rapi langsung lepek. Beberapa tamu langsung heboh. Ada ibu-ibu yang teriak, "Astagfirullah," sambil tutup mulut. Ada bapak-bapak yang nyengir gak jelas kayak lagi nonton drama gratis, dan ada juga yang diam-diam rekam pakai HP. Mungkin udah kebayang bisa viral di TikTok dengan caption, "Pernikahan gagal karena mertua siram pengantin pakai air got." Si jenderal muda, mari kita sebut Ardi, langsung melotot ke ibunya. Tapi ya gimana? Itu ibunya sendiri. Mau marah terang-terangan, malu. Mau diam aja, istrinya baru disiram got. Dilema banget. "Bu, apa-apaan ini?" Suara Ardi akhirnya pecah. "Ardi, kamu pikir mama rela? Anak mama yang jenderal, masa nikah sama perempuan rendahan begini?" Jawab Bu Ratna dengan nada tinggi. Gedung makin panas. Tamu undangan gak ada yang berani nimbrung, tapi semua kuping berdiri tegak. Kalau ada mic di tengah ruangan, orang-orang pasti rebutan live report. Sari sendiri cuma menunduk. Matanya berkaca-kaca, bukan karena air gotnya pedih, tapi karena hatinya ditusuk. Nikah yang harusnya jadi hari indah malah berubah jadi hari paling memalukan dalam hidupnya. Setelah drama air got itu, suasana mendadak canggung. Musik berhenti, MC bingung mau ngomong apa, dan dekorasi mewah terasa kayak properti yang salah tempat. Ardi turun dari pelaminan, narik tangan Sari. "Kamu nggak sendirian, aku di sini." Kalimatnya kayak heroik banget, tapi wajahnya masih campur aduk antara marah, malu, dan frustrasi. Bu Ratna masih berdiri tegak dengan wajah keras kepala. "Kamu buta, Ardi? Kamu punya banyak pilihan. Kenapa harus dia?" Kalimat itu dilempar di depan semua tamu. Nyes, makin dalam luka Sari. Beberapa saudara mulai bisik-bisik, "Waduh, ini MAH bisa masuk berita besok." Yang lain nyeletuk pelan, "Ya gimana, beda kelas sosial sih." Dari awal udah kelihatan aneh. Kalau dipikir-pikir, adegan ini beneran nyentil banget sama realitas sosial di Indonesia. Kadang orang lebih peduli sama gengsi, ketimbang kebahagiaan anaknya sendiri. Pernikahan dianggap proyek sosial, bukan ikatan dua hati. Sari masih diam, tapi dalam hati dia bergejolak. Antara mau kabur, mau nangis kenceng-kencengnya, atau mau lempar balik ember air got ke Bu Ratna. Tapi dia tahan. Ada rasa hormat, ada juga rasa nggak mau bikin malu Ardi lebih dalam. Keheningan itu akhirnya pecah, bukan oleh suara musik, tapi oleh deru mesin mobil. Dari kejauhan, rombongan mobil mewah masuk ke halaman gedung. Suaranya menderu, kayak adegan film action. Orang-orang langsung nengok. "Kepo? Siapa tuh? Kok kayak pejabat?" Rombongan mobil berhenti rapi. Dari mobil pertama, keluar seorang pria paruh baya dengan jas mahal. Dari mobil kedua, wanita elegan turun dengan langkah anggun. Dan dari mobil-mobil berikutnya, asisten dan pengawal sibuk merapikan jalan. Orang-orang di gedung langsung bisik-bisik lagi, kali ini lebih heboh. "Lah, siapa tuh? Kok kelihatan kayak orang penting banget?"
Jangan-jangan pejabat juga. Mobilnya aja lebih banyak dari konve nikahan artis. Ardi bingung, Sari pucat. Dia kenal betul wajah itu. Itu ayahnya. Pria itu maju, suaranya tegas tapi dingin. Sari. Sari menunduk, badannya gemetar. Ternyata selama ini, Sari bukan sekadar penjual kopi biasa. Dia anak dari keluarga kaya raya, terpandang, bahkan mungkin lebih tinggi status sosialnya dibanding keluarga Ardi. Tapi ada alasan kenapa dia sampai harus keliling jualan kopi. Ayahnya menatap tajam. Kamu pikir bisa kabur dari tanggung jawab keluarga dengan cara hidup seperti ini? Kamu dihukum supaya mandiri. Dan sekarang lihat, kamu malah bikin keributan. Gedung makin gempar. Orang-orang kaget. Yang tadinya mikir Sari cuma cewek biasa, sekarang tahu ternyata dia dari keluarga elit. Ironinya, yang barusan ngehina Sari karena dianggap nggak pantas malah jadi kelihatan kayak orang yang salah paham besar. Ardi kaget. Ibunya apalagi. Wajah Bu Ratna merah padam, bukan cuma karena marah, tapi juga malu. Semua tatapan undangan kini beralih ke dia. Orang-orang yang tadi sempat setuju dalam hati sama sindirannya, sekarang mulai mikir ulang, jangan-jangan kita salah nilai ya. Dan Sari, di tengah semua itu, cuma bisa berdiri dengan hati campur aduk. Disiram air got oleh mertua, dipanggil dengan dingin oleh ayahnya, dan dilihat semua orang seakan hidupnya jadi tontonan publik. Drama yang awalnya hanya antara cinta beda kelas sosial, sekarang berubah jadi perang gengsi dua keluarga besar. Suasana gedung masih panas. Semua mata saling berpindah, dari Sari yang basah kuyup, ke Ardi yang pasang badan, ke Bu Ratna yang wajahnya udah kayak kompor meledak. Lalu ke Ayah Sari yang aura otoritasnya bikin orang gak berani salah gerak. Ayah Sari melangkah pelan tapi pasti. Lantai karpet yang biasanya jadi tempat prosesi sakral, sekarang terasa kayak arena duel. Ardi, ya? Suaranya berat, menembus hening. Ardi berdiri tegak. Refleksnya sebagai tentara muncul. Sikap sempurna, tegap, tapi dalam hatinya dak dikduk. Benar, Pak, saya Ardi. Jenderal muda. Karirmu bagus. Tapi tahu nggak? Kamu barusan menikah dengan anakku yang sebenarnya nggak sekadar penjual kopi. Gedung bergemuruh kecil. Tamu-tamu mulai ngeh bahwa mereka sedang menyaksikan tabrakan dua dunia. Militer muda penuh disiplin, dan keluarga konglomerat penuh gengsi. Sari menunduk makin dalam. Bukan karena malu jadi anak orang kaya, tapi karena luka batinnya. Dia pengen lepas dari bayang-bayang keluarganya, makanya rela keliling jualan kopi. Itu bentuk pembuktian. Tapi sekarang, semua usaha mandiri itu kayak diruntuhkan dalam sekejap. Ardi maju setengah langkah, suaranya mantap. Pak, saya menikah dengan Sari bukan karena keluarganya, tapi karena dirinya. Saya tahu siapa dia, bagaimana dia berjuang. Itu yang saya cintai. Kalimat itu bikin sebagian tamu yang tadinya kepo jadi terdiam. Ada getaran ketulusan di balik seragam jenderalnya. Tapi Bu Ratna nggak bisa tinggal diam. Pak, Anda ini keluarga terpandang. Saya pun keluarga terpandang. Tapi masa anak saya, seorang jenderal, dijodohkan dengan perempuan yang bahkan dihukum keluarganya sendiri. Nada suaranya masih tinggi, seakan berusaha ambil kendali. Ayah Sari menoleh dingin. Bu, justru anak saya ini lebih terhormat daripada banyak orang yang hanya hidup di balik nama besar. Dia berani jatuh, berdiri, dan mencari jati dirinya. Itu lebih pantas dihargai. Tamu-tamu pada bisik-bisik lagi. Yang tadinya dukung Bu Ratna, mulai nyengir-nyengir kecut. Kayak nonton bola tapi salah dukung tim dari awal. Sari akhirnya angkat kepala. Air matanya bercampur dengan air got yang masih netes di pipinya. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar di tengah ruangan. Aku nggak pernah minta dilahirkan di keluarga kaya. Aku juga nggak pernah minta dihukum seperti itu. Aku cuma pengen hidup mandiri, ngebuktiin kalau aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Dan aku pikir, menikah dengan Ardi adalah bagian dari itu. Gedung hening. Bahkan anak kecil yang tadi sibuk kejar-kejaran mendadak diam. Kata-kata Sari menusuk, bukan cuma ke keluarganya, tapi juga ke semua orang di ruangan itu. Ardi langsung meraih tangannya. Kamu udah buktiin. Sari, kamu nggak sendirian lagi. Tapi Bu Ratna masih ngotot.
Tidak bisa. Saya tidak rela. Kamu akan mencoreng nama keluarga. Di titik itu, jelas kelihatan siapa yang terjebak dalam gengsi, dan siapa yang benar-benar tulus. Ayah Sari melangkah maju lagi, suaranya lebih lembut kali ini. Bu, izinkan saya bicara. Saya memang keras pada anak saya. Tapi justru hari ini saya belajar sesuatu. Dia lebih mulia ketika memilih hidup sederhana daripada sekadar terikat pada nama besar keluarga. Beliau menatap Ardi, kali ini dengan sorot lebih hangat. Kalau kau benar-benar mencintai Sari, buktikan. Bukan hanya di depan saya, tapi di depan semua orang di sini. Ardi mengangguk, menatap langsung ke arah ibunya. Bu, saya sudah dewasa. Saya bisa pilih jalan hidup saya. Kalau mama sayang sama saya, tolong hargai pilihan ini. Kalimat itu bagaikan palu godam. Suasana jadi berat. Semua orang nunggu reaksi Bu Ratna. Bu Ratna terdiam cukup lama. Wajahnya kaku, matanya berkedip cepat. Bisa kelihatan dia lagi perang batin. Antara gengsi sosial yang udah mengakar, atau rasa sayang ke anak semata wayangnya. Beberapa detik terasa kayak menit. Beberapa menit terasa kayak jam. Semua tamu udah lupa sama catering, lupa sama dekorasi. Fokus mereka cuma ke drama keluarga ini. Akhirnya, dengan suara bergetar, Bu Ratna bersuara. Ardi, kalau itu memang pilihanmu, Mama nggak bisa larang. Tapi Mama nggak janji bisa langsung terima. Itu bukan restu penuh, tapi juga bukan penolakan mutlak. Semacam kompromi yang pahit. Ardi tersenyum lega, meski matanya berkaca-kaca. Sari langsung menunduk lagi, kali ini sambil menangis, tapi bukan hanya karena sedih. Ada rasa lega, ada rasa haru. Ayah Sari menepuk bahu anaknya pelan. Kau sudah memilih jalanmu, Sari. Aku akan mundur. Tapi ingat, jadi mandiri itu bukan berarti lari dari keluarga. Itu berarti berani menghadapi dunia dengan kepala tegak. Kalimat itu bikin Sari semakin kuat. Dia menggenggam tangan Ardi erat-erat. Aku siap, Di. Kita siap. Musik akhirnya kembali diputar. MC berusaha ngerestore suasana meski agak kikuk. Tamu undangan pelan-pelan bersorak kecil, sebagian bahkan bertepuk tangan. Resepsi yang sempat jadi tragedi, perlahan berubah jadi simbol keteguhan hati dua orang yang berani melawan gengsi. Di sudut ruangan, ada beberapa orang bisik-bisik lagi. Tapi kali ini nada mereka beda. Ya ampun, keren juga ya si Sari. Iya, ternyata anak orang kaya loh. Tapi lebih keren lagi, dia berani hidup sederhana. Bu Ratna sih, keburu malu sendiri. Dan begitulah, perlahan suasana kembali hidup. Tapi jelas, luka yang tadi ditorehkan masih akan butuh waktu lama buat sembuh. Pernikahan itu akhirnya selesai juga. Nggak sempurna, nggak manis kayak dongeng, tapi nyata. Ada luka, ada air mata, ada air got juga. Ya siapa sih yang bisa lupa momen legendaris itu? Tapi di balik semua kekacauan, ada sesuatu yang lebih berharga, keberanian. Ardi berani melawan gengsi ibunya, Sari berani menghadapi kenyataan keluarganya, dan keduanya berani bilang, kita tetap bersama, apapun kata orang. Dan mungkin, itu inti dari pernikahan yang sering kita lupa. Bukan soal mewahnya dekorasi, bukan soal deretan mobil di parkiran, bukan juga soal gengsi siapa lebih tinggi. Tapi soal berani jalan bareng, meski dunia kadang gak setuju. Tapi jujur aja ya, adegan siram air got itu kayak tamparan keras buat semua orang. Kita hidup di masyarakat yang masih suka ngukur orang dari dompet dan status. Anak pejabat nikah sama anak biasa? Pasti jadi bahan gosip. Anak kaya nikah sama anak miskin? Wah, dianggap turun kasta. Padahal, kalau dipikir lagi, gengsi tuh cuma hiasan. Yang benar-benar bikin rumah tangga bertahan ya hati, bukan harta atau pangkat. Sari mungkin bakal terus dihantui masa lalunya. Anak konglomerat yang milih hidup sebagai penjual kopi. Ardi juga nggak akan gampang, karena ibunya jelas belum 100% rela. Tapi mereka udah ambil langkah pertama. Berdiri di depan semua orang, bilang mereka saling pilih, meski jalan itu penuh duri. Kalau dipikir-pikir, hidup tuh emang sering kayak gini. Kita sibuk ngejar, apa kata orang. Lupa sama, apa kata hati. Padahal orang-orang itu ya paling banter cuma jadi penonton.
Abis komentar, mereka balik makan, balik kerja, balik scrolling HP. Yang harus jalanin hidup tetap kita sendiri. Dan mungkin, dari cerita ini, ada hal yang bisa kita resapi. Jangan gampang remehkan orang hanya karena kelihatannya sederhana. Kadang orang yang kita kira rendahan, justru punya cerita hidup yang lebih megah dari yang kita bayangin. Dan sebaliknya, orang yang kelihatan, wah, belum tentu punya hati yang sebening orang biasa. Di akhir acara, ketika lampu-lampu gedung mulai padam dan tamu-tamu pulang dengan bahan gosip baru, Ardi dan Sari saling menatap. Basah kuyup, lelah, tapi tersenyum. Perjalanan kita baru mulai, kata Sari pelan. Ardi mengangguk. Dan aku siap jalan sama kamu, entah seberat apapun. Mungkin itu bukan happy ending yang manis, tapi jelas itu real ending. Karena hidup jarang banget kasih kita kue tart utuh tanpa jatuh ke lantai dulu. Jadi, kalau besok ada yang nanya, nikah itu harus gimana sih biar bahagia? Mungkin jawabannya simpel, jangan siram pasanganmu pakai air got. Sisanya, ya jalani dengan hati.